Coba deh, sekarang bayangin isi dompet Anda atau folder downloads di laptop. Sadarnya kalau di sana itu ada satu dunia yang sering banget kita lupain. Yup, dunia dokumen. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas semuanya. Mulai dari KTP yang bisa kita pegang, sampai data yang nggak kelihatan di cloud. Oke, saya punya pertanyaan nih buat Anda. Coba tebak, apa sih persamaannya KTP, struk belanjaan tadi pagi, sama teks proklamasi kemerdekaan? Kelihatannya kan beda banget ya, kayak nggak ada nyambung-nyambungnya sama sekali. Jawabannya ternyata simpel banget. Semuanya itu adalah dokumen. Tapi, nah disinilah bagian serunya. Tiap dokumen itu punya cerita dan perannya masing-masing. Kalau kita ngerti perbedaannya, kita bisa ngelihat dunia informasi di sekeliling kita dengan cara yang sama sekali baru. Jadi, ini dia agenda kita hari ini. Kita bakal mulai dari dokumen yang ada di sekitar kita, terus kita bedah cara-cara pengelompokannya, lanjut lihat gimana era digital mengubah semuanya, dan terakhir kita jawab pertanyaan paling penting. Emangnya kenapa sih ini semua penting? Yuk, langsung kita mulai aja. Oke, kita mulai dari yang paling gampang dulu ya. Cara paling dasar buat misahin dokumen itu ya dari pemakaiannya. Gampangnya gini, selembar kertas atau satu file itu kita gunain buat apa sih sehari-hari? Nah, kalau dilihat dari pemakaiannya, secara garis besar ada 4 kategori nih. Ada dokumen pribadi, terus dokumen niaga buat bisnis, dokumen pemerintah, dan terakhir, dokumen sejarah. Biar lebih jelas, kita bedah satu-satu ya. Yang pertama, dokumen pribadi. Wah, ini sih bisa dibilang kitab sucinya hidup kita ya kan? Isinya ya semua data-data penting tentang diri kita sendiri. Coba deh bayangin kalau hidup nggak punya KTP, SIM, atau ijazah. Aduh, pasti ribet banget urusannya. Selanjutnya, ada dokumen niaga. Ini nih tulang punggungnya dunia bisnis. Mulai dari struk beli kopi tadi pagi, sampai surat kontrak yang nilainya miliaran, semuanya itu butuh bukti hitam di atas putih. Inilah yang bikin roda ekonomi terus muter. Lanjut ada dokumen pemerintah. Sesuai namanya, ini dokumen-dokumen resmi yang dikeluarin sama pemerintah. Tujuannya ya buat ngatur hidup kita bareng-bareng. Contoh paling gampangnya ya kayak undang-undang atau peraturan presiden gitu. Dan yang terakhir, dokumen sejarah. Nah, yang ini ibaratnya kayak mesin waktu dalam bentuk kertas. Dokumen-dokumen ini tuh jadi bukti nyata dari kejadian-kejadian penting di masa lalu yang ya akhirnya ngebentuk kita sebagai bangsa kayak sekarang ini. Oke, selain dari fungsinya buat apa, dokumen juga bisa kita lihat dari nilainya. Maksudnya gimana? Jadi gini, selembar kertas atau satu file digital itu ternyata punya kekuatan lain yang tersembunyi loh. Penasaran nggak kekuatan apa? Jadi, ada namanya nilai penerangan. Contohnya kayak pengumuman buat publik. Terus ada nilai perdagangan, ya kayak faktur jual beli. Ada juga nilai yuridis. Nah, ini penting banget karena bisa jadi bukti hukum di pengadilan. Dan tentunya nilai historis yang jadi jendela kita buat ngintip masa lalu. Sekarang coba kita geser sedikit ke dunia perkantoran. Pernah sadar nggak sih kalau dokumen-dokumen di kantor itu sebenarnya punya siklus hidupnya sendiri? Jadi ada masanya dokumen itu penting banget, sering dipakai, tapi lama-lama mulai jarang disentuh dan akhirnya cuma disimpan aja. Nah, di sini ada dua istilah, dinamis dan statis. Gampangnya gini dok, dokumen dinamis itu ibarat alat kerja yang selalu ada di meja kita, dipakai terus-terusan. Kalau dokumen statis, itu lebih kayak barang yang disimpan di gudang. Ada, tapi jarang banget kita buka atau pakai lagi. Khusus buat dokumen dinamis, siklusnya itu ada 3 tahap. Pertama, dia jadi dokumen aktif, wah ini sering banget dipakai. Terus seiring waktu, penggunaannya menurun, nah ini masuk tahap semi-aktif. Sampai akhirnya, dia jadi dokumen inaktif, udah jarang banget atau bahkan nggak pernah dipakai lagi. Dan akhirnya masuk deh ke lemari arsip. Oke, dari lemari arsip yang mungkin penuh debu, kita sekarang lompat jauh ke era modern. Kenapa? Karena ada revolusi digital yang benar-benar ngubah total cara kita berinteraksi sama dokumen. Semuanya pindah, dari lemari ke genggaman tangan kita. Seperti yang disebutin, di era Society 5.0 ini, dokumen itu jadi jauh lebih otomatis dan praktis. Semuanya tinggal klik, ada di ujung jari kita, entah itu di smartphone atau di komputer. Jadi bedanya jelas banget ya. Data fisik atau manual itu ya wujudnya ada, bisa kita pegang, kertas, foto, surat, gitu. Nah, kalau data digital atau elektronik, itu bentuknya file di komputer. Bisa jadi hasil scan dari dokumen fisik atau memang dari awal udah dibikin secara digital. Oke, kita udah ngebahas macam-macam kategori dokumen nih. Mungkin sekarang Anda bertanya-tanya,
Terus kenapa? Apa gunanya tahu semua ini? Kenapa ini penting buat saya? Nah, ini dia intinya. Pertama, dokumen itu adalah bukti, mau itu bukti hukum, bukti sejarah, atau bukti identitas kita. Kedua, dengan ngerti klasifikasinya, kita bisa jadi lebih rapi dan efisien, baik secara pribadi maupun di kerjaan. Intinya, memahami nilai dokumen itu jadi dasar dari manajemen informasi. Apalagi sekarang di era digital, di mana cara kita nyimpen dan ngakses bukti itu udah beda banget. Semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar buat direnungkan. Kalau sekarang semua dokumen penting, termasuk bukti-bukti sejarah udah jadi data digital yang gampang banget rusak atau hilang, gimana ya caranya kita ngejaga warisan ini buat generasi nanti? Ini jadi PR kita bersama. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak.